warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman faddala syahra ramadana ala baqiyati syuhur. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana sahibil mufakhiri wa dzakaril masyhuri wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, rasa puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia beliau kepada kita bersama. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya-buya, umi-umi, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Syiar Tarbiyah Perti, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan tentang pendidikan keluarga perspektif Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Didasari oleh firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9 dan At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah ila akhirih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi aw yumajjisanihi ila akhirih. Ayat dan hadis tersebut menjadi dasar dari konsep pendidikan di dalam keluarga atau pendidikan keluarga yang dikemukakan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di dalam karya beliau Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut garisan adat dan syarak. Dari ayat dan konsep yang dikemukakan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tersebut tampak bahwa keluarga merupakan basis pendidikan seorang anak. Tapi konsep yang dikemukakan oleh beliau ini bukan berarti menafikan bahwa tripusat pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan seorang anak itu terpusat pada yang pertama, keluarga, yang kedua, sekolah, yang ketiga, masyarakat. Ketiga lembaga tersebut memiliki posisi, peran, dan fungsi yang berbeda. Satu sama lain saling mendukung dan saling melengkapi. Tapi kalau di konsep Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, beliau lebih menekankan kepada bahwa keluarga itu merupakan basis pertama dan utama dalam pendidikan seorang anak. Sekolah dan masyarakat sifatnya hanya membantu keluarga dalam menyempurnakan amanah, beban, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pendidikan seorang anak. Artinya, keluarga ikut serta mendampingi dan mengawasi ketika sekolah dan masyarakat menjalankan tugasnya dalam pendidikan seorang anak. Jadi dalam arti kata, keluarga tidak bisa lepas tangan ketika sekolah memberikan pendidikan kepada anaknya, masyarakat memberikan pendidikan kepada anaknya, yang keluarga tetap mesti membackup atau mengawasi atau mengakomodir pelaksanaan pendidikan seorang anak tersebut. Jadi, konsep yang dikemukakan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini menekankan bahwa keluarga merupakan basis pertama dan utama dalam pendidikan seorang anak. Sekolah, masyarakat, itu sifatnya hanya membantu keluarga dalam menyempurnakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendidik seorang anak tersebut. Itu konsep dasar yang dikemukakan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian yang menjadi pendidik dalam pendidikan keluarga ini ada 3. Jadi ada 3 tokoh yang menjadi pendidik dalam pendidikan keluarga ini. Yang pertama adalah ayah, yang kedua ibu, dan yang ketiga adalah mama. Secara tidak langsung, dari 3 tokoh pendidik dalam pendidikan keluarga ini tergambar bahwa yang menjadi sumber nilai dari pendidikan keluarga itu sendiri adalah yang pertama syara,
dan yang kedua adat. Sekali lagi, yang menjadi sumber nilai dalam pendidikan keluarga itu sendiri adalah yang pertama syara dan yang kedua adalah adat. Ayah menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik dari sisi syara. Ibu menjalankan tugasnya sebagai pendidik dari sisi adat syara. Dan mama menjalankan tugasnya sebagai pendidik dari sisi adatnya. Nah, ketika ada dua sumber nilai yang menjadi dasar dari pelaksanaan pendidikan di dalam keluarga tersebut, yaitu adat dan syara, maka jelas bahwa ada materi-materi tertentu yang akan diajarkan oleh tiga tokoh ini secara bersamaan, dan ada kalanya masing-masing mengajarkan materi itu terpisah. Dalam artian, ada materi yang dominan diakomodir oleh seorang mama, dan ada kalanya materi itu dominan diakomodir oleh seorang ibu, dan ada kalanya materi yang diajarkan kepada anak itu diakomodir secara bersamaan oleh tiga tokoh ini. Nah, sekarang kita lihat apa saja sebenarnya yang menjadi tanggung jawab pendidikan keluarga ini. Jadi, keluarga bertanggung jawab meletakkan dasar-dasar ilmu yang fardhu ain pada diri seorang anak. Keluarga bertanggung jawab memberikan pendidikan tentang akidah, tauhid. Keluarga bertanggung jawab memberikan pendidikan tentang ibadah, fikih, baik dalam hal ubudiyah ataupun dalam hal muamalah. Keluarga bertanggung jawab memberikan pendidikan tentang akhlak atau tasawuf. Dasar dari pendidikan atau dasar dari ilmu-ilmu yang fardhu ain ini mesti diawali dan diakomodir serta diawasi dan dikoordinir selalu oleh keluarga. Baik itu nanti ayah, ibu, dan mama. Jadi di dalam keluarga diajarkan tentang tata cara membaca Al-Quran, kemudian tentang cara keilmuan untuk mengenal Allah yang dikenal dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid, kemudian ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah, baik ibadahnya itu yang terkait dengan ubudiyah, hubungan kepada Allah, hablum minallah, maupun yang terkait dengan sesama manusia yang dikenal dengan muamalah atau hablum minan nas, dan yang terakhir adalah terkait dengan akhlak tadi. Nah, ayah dan ibu itu lebih dominan dan lebih mengarah pendidikannya itu kepada akidah dan ibadah. Sementara mama, ayah, ibu, ketiganya secara bersamaan itu bertanggung jawab terhadap pendidikan akhlak seorang anak. Dan itu terlihat bagaimana adat memiliki posisi penting ketika mama mengajarkan bagaimana seorang anak terjun atau seorang kemenakan terjun ke masyarakat. Bagaimana seorang kemenakan mampu membaur di tengah-tengah masyarakat tanpa harus memberi aib, tanpa harus mempermalukan keluarga mereka dengan akhlak mereka yang tidak baik nantinya. Nah, jadi di sini ada kalanya tiga tokoh ini menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan ada kalanya mereka menjalankan fungsi mereka secara bersamaan. Nah, dari beberapa teori terkait dengan pendidikan keluarga yang dikemukakan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, di mana beliau mencoba memadukan sumber nilai atau acuan pendidikan keluarga itu dari syara dan adat. Dari sana tampak bahwa secara teori itu perfect. Secara teori idealnya anak-anak kita di Minangkabau itu sudah terdidik dengan dasar-dasar yang ada tersebut. Itu secara idealnya. Secara teori, konsep yang disampaikan atau dikemukakan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita di Minangkabau, terutama di Sumatera Barat hari ini. Namun kita terkendala dalam ranah pengaplikasian atau pengimplementasiannya di tengah-tengah masyarakat. Salah satu faktor yang melatar belakangi susahnya itu diterapkan, di samping
peran masing-masing tokoh itu sudah mulai mengabur, tapi yang lebih dominan susahnya itu diterapkan karena kondisi waktu seorang anak berada dengan keluarga itu sangat sedikit. Waktu seorang anak berada di tengah-tengah keluarga itu sangat sedikit karena waktu mereka lebih didominan dengan tugas-tugas yang mereka laksanakan di sekolah mereka. Waktu mereka banyak dihabiskan di luar, di lembaga-lembaga pendidikan yang mereka tempuh. Nah, dengan adanya bulan Ramadan hari ini, Ramadan ini mampu menjadi ajang untuk kita berbenah diri untuk menata kembali kondisi kehidupan pendidikan anak kita melalui pendidikan keluarga. Karena kenapa? Dengan bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini, waktu anak-anak bersama keluarga itu lebih banyak. Di antara waktu yang banyak bisa digunakan untuk menerapkan pendidikan terhadap anak, penanaman kembali akidah, ibadah, dan akhlak pada seorang anak itu sangat banyak waktu yang tersedia. Di antaranya ketika berbuka bersama, kemudian ketika sahur bersama, kemudian ketika melaksanakan tarawih, kemudian ketika melaksanakan tadarus, atau kegiatan-kegiatan yang menyemarakkan atau menghidupkan bulan Ramadan. Di sanalah kesempatan ayah, ibu, dan mama menata ulang kembali bagaimana pendidikan seorang anak itu memang benar-benar terselesaikan oleh keluarga, minimal untuk dasar dari pendidikan seorang anak. Katakanlah seperti tadi, dasar dari pendidikan akidah, dasar dari pendidikan ibadah, dasar dari pendidikan akhlak, bagaimana itu bisa diterapkan atau diberikan kembali oleh ayah, ibu, dan mama kepada anaknya. Dan sekali lagi, Ramadan adalah tempat yang paling tepat untuk kita berbenah diri dan menjemput kembali ketertinggalan-ketertinggalan serta kelalaian-kelalaian yang telah kita perbuat sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan terkait dengan pendidikan keluarga perspektif Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf kalau ada kata yang tidak pada tempatnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.